Dalam sebuah berita yang tidak masuk akal ini, Teresita Basa, seorang korban pembunuhan, diketahui bangkit dari kematian untuk memecahkan pembunuhan dirinya sendiri. Penasaran dengan kisahnya? Silahkan simak baik-baik. Diawali dengan kasus aneh kematian Teresita Basa. Teresita Basa adalah wanita berkebangsaan Filipina yang diketahui tinggal di Chicago, di mana dia bekerja sebagai terapis pernapasan di rumah sakit Edgewater. Di kantor, dia diketahui sebagai pekerja yang dapat diandalkan dan seorang wanita pendiam. Secara sekilas, dia adalah orang yang tidak akan diperkirakan sebagai korban kejahatan. Secara sosial, dia memang tidak memiliki musuh, akan tetapi ada kejadian yang tidak diduga-duga. Pada malam 21 Februari 1977, tetangga yang tinggal di ujung lorong apartemen Teresita diketahui menghubungi petugas kebersihan gedung ketika dia mencium bau asap tetapi tidak dapat menentukan asalnya. Sama bingungnya setelah dipanggil, petugas kebersihan kemudian menelepon pemadam kebakaran sebelum memutuskan untuk mengevakuasi seluruh penghuni gedung. Kala petugas pemadam kebakaran tiba, mereka menemukan sumber api berasal dari apartemen Teresita. Beberapa menit bergulat dengan api, petugas pemadam kebakaran bisa memadamkan api dengan cepat. Sayangnya, kala asap sudah sepenuhnya hilang, mereka menemukan sosok Teresita yang sudah hangus dan ikut terlalap kobaran api. Penyelidikan pun dilakukan pasca penemuan itu. Setelah melakukan otopsi, para penyidik menyimpulkan bahwa ada kejanggalan yang terjadi. Rupanya ditemukan indikasi bahwa Teresita ternyata dibunuh dan api di apartemennya. Kemungkinan adalah upaya untuk menyembunyikan pembunuhan. Dalam analisa pasca otopsi, penyidik mengatakan bahwa Teresita telah ditelanjangi dan kemudian ditusuk menggunakan pisau tepat ke jantungnya. Pakaian diketahui dilemparkan ke atas mayatnya sebelum dibakar. Lalu sebuah kasur kemudian diletakkan di atas tubuhnya dan kemudian dibakar juga. Karena kondisi apartemen sedikit banyak sudah hangus, segala macam petunjuk untuk mengidentifikasi si pelaku nampaknya tidak bisa ditemukan. Meskipun begitu, ada satu petunjuk yang kemudian menjadi satu-satunya hal yang bisa polisi gunakan untuk mencoba mencari pelakunya. Petunjuk itu berbentuk sebuah kertas yang anehnya tidak ikut terbakar. Kertas itu berisikan memo yang nampaknya ditulis oleh Teresita. Belikan tiket teater untuk AS. Dari memo itu, polisi langsung mempercayai bahwa sosok berinisial AS adalah si pelaku. Selama beberapa minggu berikutnya, para detektif mewawancarai orang-orang yang mengenal Teresita, tetangganya, rekan kerjanya, dan teman-temannya. Dari semua wawancara itu, tidak ada yang menghasilkan petunjuk yang berarti, terlebih untuk menjelaskan sosok AS yang dicari polisi. Petunjuk pembunuhan ini diawali dengan sebuah mimpi. Setengah tahun berlalu, dan seorang berkebangsaan Filipina lain yang diketahui juga bekerja di rumah sakit Edgewater, tiba-tiba mendatangi polisi. Menurut suami Remy, dalam beberapa kejadian, Remy diketahui sering kali mengigau kala tidur. Suami Remy berpikir saat Remy mengigau, ia sangat yakin bahwa suara yang keluar dari mulut Remy bukanlah miliknya. Suaminya itu pernah suatu ketika membalas saat Remy tengah mengigau. Beberapa saat mereka nampak berkomunikasi, terlepas dari Remy yang tertidur pulas. Suara itu mengaku sebagai Teresita Basa, dan dia memberitahu suami Remy bahwa seorang pria bernama Alan Showery adalah orang yang telah membunuhnya. Suara itu mengungkapkan bahwa Showery adalah seorang petugas yang juga bekerja di rumah sakit Edgewater. Terlepas dari pengakuan yang gamblang itu, Remy tidak ingat apapun tentang apa yang dia katakan setelah dia bangun. Selain itu, suaminya memutuskan untuk tidak melapor ke polisi pada awalnya. Keengganannya bisa dimengerti. Tidak ada yang mau memberitahu polisi bahwa mereka mengetahui informasi tentang kejahatan dari hantu, terutama ketika tidak ada bukti yang menguatkan klaim tersebut. Namun ketika hantu itu sangat keras kepala dan kejadian-kejadian kesurupan itu menjadi semakin sering, suami Remy nampak tertangguh juga. Dia sebenarnya sempat berkata ke hantu Teresita bahwa dia tidak bisa melakukan pelaporan seenaknya yang tidak memiliki bukti. Tetapi hantu Teresita terus saja mengatakan bahwa Showery telah mengambil beberapa perhiasannya dan memberikannya kepada pacarnya,
Pada akhirnya, karena lama-lama kesal karena terus diganggu setiap malam, suami Remy pun pada akhirnya melapor polisi. Respon polisi kala itu adalah seperti yang dia harapkan. Tentu saja para detektif berhak meragukan cerita itu. Maksud admin, orang waras mana yang langsung percaya aja saat ada orang yang bilang, "Hey, aku menemukan pelakunya, ada hantu yang memberitahuku." Meskipun begitu, tidak ada yang bilang bahwa kepolisian tidak memiliki sedikit ketertarikan untuk menyelidiki Alan Showery pada akhirnya. Karena dia juga berinisial AS, seperti di catatan yang ditinggalkan Teresita. Kala polisi melakukan penyelidikan ke Alan Showery, betapa terkejutnya polisi karena si Alan malah mengakui perbuatannya. Ketika detektif membawanya untuk diinterogasi, Showery mengkonfirmasi bahwa dia memang pergi ke apartemen Teresita malam itu untuk memperbaiki TV. Dia sempat berkelit kalau dia pulang setelah dia menyadari bahwa Teresita tidak memiliki alat yang tepat untuk menyelesaikan perbaikan. Ketika menindaklanjuti klaim hantu Teresita bahwa Alan diketahui mencuri perhiasan dan memberikannya kepada sang pacar, polisi pun menelpon pacar Alan. Dan benar saja pacar Alan mengatakan bahwa dia memang baru saja diberi perhiasan oleh Alan. Perhiasan tersebut kemudian diminta oleh polisi dan polisi mendatangkan keluarga dan beberapa teman korban untuk menganalisanya. Keluarganya mengkonfirmasi bahwa perhiasan itu adalah milik Teresita. Teman-temannya juga membenarkan karena mereka sempat melihat Teresita memakai perhiasan itu beberapa kali. Saat Showery mengakui semuanya, dia mengatakan bahwa setelah dia meninggalkan apartemen Teresita untuk pertama kalinya, dia berencana untuk kembali dan merampoknya. Pembunuhan dan pembakaran juga sudah direncanakan. Pada akhirnya, Showery didakwa dan diadili atas pembunuhan Teresita. Meskipun dia mengakui kejahatannya kepada detektif, dia sempat memutuskan untuk memberikan pembelaan tidak bersalah ketika sidang, sebelum kemudian merubah statementnya dan mengaku bersalah pasca sidang berakhir. Dari uniknya kasus ini yang terpecahan oleh korbannya sendiri. Banyak yang bilang, hantu Teresita mungkin telah mengunjunginya di penjara. Penjelasan logis tentang kasus Teresita Basa pasca kasusnya selesai, kisah Teresita Basa menjadi viral di kolom surat kabar seluruh Amerika Serikat. Cerita-cerita yang tersebar itu bertajuk kisah hantu yang memecahkan pembunuhannya sendiri, sampai akhir Remy mempercayai bahwa fenomena ini murni supranatural dan hantu Teresita memang mengunjunginya setiap malam dan mendesak untuk melapor polisi. Polisi pun nampaknya juga mau tidak mau harus melabeli kasus ini dipecahkan oleh hantu. Karena secara logika, tidak ada penjelasan yang bisa digunakan untuk membuktikan sebaliknya. Akan tetapi, satu teori mengatakan bahwa ada kemungkinan si Remy ini memiliki hubungan buruk dengan Alan Showery di pekerjaan. Kemudian, berita-berita tentang pembunuhan Teresita mempengaruhi alam bawah sadarnya yang membentuk kepercayaan bahwa Alan Showery adalah pelakunya, terlebih apabila memo bertuliskan AS sebelumnya dirilis ke publik. Ada kemungkinan hal ini mengkonfirmasi kepercayaan Remy tentang Alan Showery. Terus, untuk detail bahwa Alan Showery memberikan perhiasan curian ke pacarnya, ada kemungkinan bahwa di suatu saat ketika bekerja, Remy tidak sengaja mendengar Alan bergumam sendiri atau menceritakan topik itu ke teman kerja secara rahasia. Selebihnya, biarkan keberuntungan dan tangan ilahi yang bermain. Ya, terlepas dari alasan kasusnya terpecahkan karena disebabkan oleh hantu atau delusi yang beruntung, kita sebagai orang yang tidak kenal sebenarnya fine-fine saja dengan keduanya. Karena keduanya secara nyata menghasilkan kesimpulan yang sama, yaitu si pelaku tertangkap. Bila semisal Teresita memang kembali dari kubur untuk memecahkan kasus pembunuhannya sendiri itu benar, itu merupakan sebuah kisah yang sangat epik. Buat kamu yang sudah nonton video ini, silahkan like jika Anda menyukai video ini, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan info update terbaru.